Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten ngomongin Chelsea ya. Di sini kita akan membahas news terupdate tentang Chelsea. Langsung aja di news yang pertama, yaitu sini ada berita Inter kabarnya juga tertarik memboyong Ruben Loftus-Cheek. Gelandang asal Inggris itu kabarnya sudah ditawar Nerazzurri. Loftus-Cheek sendiri diklaim akan pindah ke Italia. Kendalanya cuma satu, di mana Chelsea mematok harga terlalu tinggi. Chelsea memasang harga 20 juta pounds untuk Loftus-Cheek. Jika gagal membelinya, opsi peminjaman siap dilakukan Inter. Oke, ternyata ada yang tertarik juga dengan Loftus-Cheek ya. Kalau menurut gue cocok sih kalau main di Inter dia. Semoga jadi pertualangan yang baru untuk Loftus-Cheek kalau main di Inter. Semoga nasibnya sama kayak Tammy Abraham yang di AS Roma kemarin, dia menjuarai UEFA Conference League. Nah, ini ada lagi nih. Lanjut aja ke berita kedua. Thomas Tuchel ingin menilai Armando Broja selama pramusim sebelum memutuskan apakah dia surplus untuk persyaratan. Armando Broja, jadi Tuchel mau menilai dulu layak nggak Armando Broja main di skuad utama Chelsea. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Armando Broja layak untuk main di skuad utama Chelsea atau tidak? Menurut gue sih harusnya jadi di bench cadangan dulu ya, kalau sekelas Armando Broja. Nah, ini ada berita selanjutnya nih. Habis masa pinjaman di Chelsea, Saul Niguez akhirnya pulang ke Atletico Madrid. Saul nggak dipermanenkan di Chelsea ya. Saul Niguez telah kembali ke Atletico Madrid setelah menjalani masa pinjaman selama 1 musim di Chelsea. Gelandang asal Spanyol tersebut mengalami kesulitan beradaptasi dengan kompetisi Premier League dan tidak terlalu banyak digunakan servisnya di Stamford Bridge. Padahal sedikit lagi mau berkembang ya. Menurut kabar yang dilansir Marca, Saul Niguez telah kembali setelah 1 musim dipinjamkan ke Chelsea. Pemain asal Spanyol tersebut mengalami kesulitan beradaptasi dengan Premier League dan hanya tampil selama 1.200 menit saja dalam 23 pertandingan untuk tim besutan Thomas Tuchel. Meski demikian, sekembalinya Saul ke ibu kota Spanyol untuk bertahan di sana, Diego Simeone juga menyukai karena ia tergolong pemain serba bisa dan juga kemampuannya bermain di lini tengah dan juga lini pertahanan. Lahir dan besar di Elche, sang pemain memulai karirnya di Real Madrid sebelum pindah ke Los Blancos di usia 14. Setelah 3 tahun bermain untuk Atletico B dan 1 musim dipinjam ke Rayo Vallecano, ia menembus tim utama Atletico pada 2014. Sejak saat itu, ia telah bermain 340 pertandingan untuk klub di semua kompetisi, menyumbangkan 43 gol dalam 20 assist. Pemain 27 tahun tersebut juga sempat dipanggil memperkuat timnas Spanyol dan mencatatkan 19 penampilan untuk La Roja dan menyumbangkan 3 gol untuk negaranya. Bersama Atletico Madrid, ia juga menyabet beberapa trofi termasuk juara La Liga musim 2020 dan 2021, Piala Super Spanyol, Liga Eropa, dan Piala Super Eropa. Ini Saul bagus kalau di La Liga ya. Gue nggak tahu kenapa dia kurang berkembang.
kayaknya masih sulit untuk beradaptasi, tapi menurut gua pribadi bagus sih Saul. Ke berita selanjutnya aja ya. Nah, ini ada berita survei CS Football Observatory menempatkan Mason Mount dan Kai Havertz di antara 20 pemain paling berharga di dunia. Ada di game juga ya. Harga jual Mason Mount dan Kai Havertz ini masih tinggi lumayan. Yang pertama itu paling tinggi ada Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Erling Haaland, Pedri Gonzalez, Jude Bellingham, Phil Foden, Frenkie de Jong, Luis Diaz, Ruben Dias, Ferran Torres, Lautaro Martinez, Jamal Musiala, Jadon Sancho. Jadon Sancho masih tinggi ya. Selanjutnya ada Mason Mount, Bukayo Saka, Josko Gvardiol, Bruno Fernandes, Nicolo Williams dan Kai Havertz. Dan si Rich James ini ada di urutan ke-28, dihargai dengan harga 82 juta. Kabarnya Rich James juga mau dibeli Real Madrid. Jangan dilepas menurut gua, sayang. Nah, ini ada berita lagi nih. Chelsea siap cuci gudang 7 pemain bakal dilego di bursa transfer. Sayang ya kalau Hakim Ziyech dijual, gue nggak tahu. Tapi Ziyech itu nggak cuma crossing ya, dia nggak bisa pressing ke depan gitu. Tapi secara penampilan Ziyech lumayan bagus musim ini. Dia harus butuh waktu lah dan menit bermain lagi. Kita lihat siapa yang akan dicuci gudang. Kita lihat. Yaitu seperti kemarin ya, Kepa, Azpilicueta, Alonso, Ross Barkley, Jorginho dan Timo Werner dan Romelu Lukaku. Waduh, kalau Timo Werner juga dijual sama Romelu Lukaku, strikernya siapa dong? Sementara Lewandowski kan belum siap, belum tahu dia jadi apa enggak ke Chelsea. Dan Armando Broja kan masih dinilai dulu. Ya harapan gue jangan dulu lah. Dimo. Kalau Romelu Lukaku gue siap sih. Tapi alhamdulillah ya di sini nggak ada nama Hakim Ziyech ya. Katanya Hakim Ziyech juga bakal dirumorkan pergi, dijual. Dan Christian Pulisic, semoga tidak ada masalah. Nah ini nih, lanjut. Thomas Tuchel dikabarkan telah memberi saran kepada Kepa untuk mencari klub baru di musim panas ini. Chelsea juga tidak keberatan jika Kepa pindah ke klub Inggris lainnya. Tuchel udah mempersiapkan Kepa pergi ya. Tapi siapa ya gantinya di kiper kedua? Menurut gue. Nah ini nih. Saran ya, tulis di kolom komen kalau kalian tahu kiper gantinya Kepa nanti buat di kiper kedua Chelsea. Ada berita lagi nih. Trio Firmansyah bubar, Boehly siap jadikan Mo Salah pemain dengan gaji tertinggi di Liga Inggris. Bos baru mulai ugal-ugalan di tanah Britania Raya.
Raksasa Liga Inggris Chelsea dilaporkan ingin membajak bintang Liverpool Mohamed Salah dalam bursa transfer musim panas nanti. Tak main-main, pemilik anyar The Blues bahkan siap mengganjar Salah dengan bayaran tertinggi di Liga Inggris. Bukan tanpa sebab mengapa Chelsea ingin balikan dengan Salah. Pasangan sayap winger asal Mesir itu tersebut menambah masa tinggalnya di Anfield, padahal kontrak Salah bersama Liverpool berakhir 2023. Oh, jadi nggak gratis ya. Jadi dia cuma pengen pergi, jadi kita harus bayar lagi. Semoga keinginan bos baru bisa terrealisasi. Lanjut. Chelsea telah memantau bek Juventus Matthijs de Ligt selama berbulan-bulan. Di saat ini sedang menegosiasikan perbaruan kontrak, tetapi hanya akan menandatangani kontrak baru jika klausul rilis 120 juta euro dikurangi. Matthijs de Ligt dia pengennya 120 juta, kemahalan sih, tapi performanya oke lah. Lanjut. Minggu ini akan menjadi penentu dalam kisah Romelu Lukaku karena pengacaranya Sebastian Leder akan bertemu dengan Chelsea dan mendorong kesepakatan pinjaman untuk lainnya. Dibeli lagi aja, kenapa harus dipinjam? Semoga cepat menemukan titik temu Romelu Lukaku. Nah, lanjut ya. Azpilicueta akan membuat Barcelona membayar uang kurang dari 5 juta euro untuknya. Sekarang kedatangannya tergantung pada apakah Chelsea membiarkannya pergi atau tidak. Kontraknya Azpili bertahan atau tidaknya belum jelas juga nih. Menurut kalian gimana, Azpili layak gak? Kalau dia udah gak betah, menurut gua ya nggak apa-apa pergi sih. Lanjut ya ke berita selanjutnya. Ini berita terakhir aja nih. Chelsea dan dua Manchester berebut bintang timnas Inggris di bursa transfer. Siapa nih yang direbut ini? Chelsea ikut campur dalam persaingan Manchester United versus Manchester City di bursa transfer. Calvin Phillips, dia adalah seorang gelandang dari Leeds ya. Persaingan Manchester United dan Manchester City di bursa transfer Liga Inggris. Soal gelandang Leeds United Calvin Phillips diganggu Chelsea. Ternyata Chelsea juga tertarik pada Calvin Phillips. Pemain internasional Inggris itu berjuang dengan cedera selama musim 2001-2002, tetapi masih berhasil mencetakkan 1 gol dan 1 assist dalam 23 penampilan untuk Leeds di semua turnamen. Phillips membuat 18 Liga Premier dimulai saat tim Jesse Marsch mengamankan kelangsungan hidup papan atas pada hari terakhir, tetapi kontraknya di Elland Road sekarang hanya tersisa 2 tahun lagi. Gimana nih Calvin Phillips nih menurut kalian? Oke, jadi beritanya sampai sini aja, yaitu sampai Calvin Phillips, nggak tahu sampai
Chelsea jadi mengganggu dua Manchester ya, Manchester United dan Manchester City dalam perburuan Calvin Phillips. Oke, sampai sini aja beritanya. Sampai jumpa di konten ngomongin Chelsea selanjutnya.